Cara Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan instansi kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara,
Dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan
akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Yokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Lawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi.
Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata Kutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi setelah tertanggal 30 September 2024. Dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara,
Dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan,
tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
ditujukan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
dibebankan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
pengembalian kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
berlebihan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat
meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan,
tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi.
Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim
Dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan,
Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara.
Dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara
Dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat
meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat
meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi.
Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia.
Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK.
Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024.
Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun
2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat
meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi.
Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia.
Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK.
Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024.
Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK.
Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024.
Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim
Dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan.
Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan,
Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri.
Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri.
Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia.
Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK.
Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024.
Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Dian, nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.
Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat.
kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribunal masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
pengembalian kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
berlebihan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim, dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
dialihkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan
berlebihan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.
Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono, meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024.
Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya
Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek 10 Capim, dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke pengadilan. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata-kata bohong dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan menurut penggugat, bila kebohongan itu dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu kebohongan akan melakukan swasembada pangan, tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC, dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara. Dan penggugat juga meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi, begitupun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Dan menanggapi gugatan yang diajukan Rizik Syihab, dikutip dari Kompas.com, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi. Kemudian Dini menuturkan sejatinya pengajuan upaya hukum memang merupakan hak bagi setiap negara, dan Dini menjelaskan setiap upaya hukum yang dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Menurutnya masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dini mengatakan istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait gugatan Rizik Syihab karena gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melayangkan somasi kepada Presiden Jokowi terkait dengan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Adapun isi somasi tersebut terkait rencana Jokowi untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029, Boyamin mengungkapkan jika hal tersebut masih dilakukan Jokowi, maka yang bersangkutan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022. Dan Boyamin menegaskan pihak yang berwenang untuk memilih pimpinan KPK dan Dewas KPK adalah Presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo
Prabowo Subianto. Boyamin pun mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi agar tidak menyerahkan hasil panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK kepada DPR. Jika somasinya diabaikan, Boyamin bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Jokowi. 10 nama tersebut pun telah diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada Selasa 1 Oktober 2024. Adapun daftar nama tersebut diserahkan ke Jokowi sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan kunjungan kerja. Dan nama calon pimpinan KPK periode 2024-2029 diantaranya Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragi, Joko Purwanto hingga Setio Budianto. Kemudian nama calon pimpinan Dewas KPK periode 2024-2029 diantaranya Beni Mamoto, Siska Mirawati, Eli Variani, Sumpenon, maupun Wisnu Baroto. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Setnek, 10 Capim dan calon Dewas KPK ini merupakan peserta yang lolos dalam sesi wawancara yang menjadi tahapan terakhir dalam proses seleksi. Setelah itu, nama-nama yang sudah diserahkan ke Jokowi juga akan diberikan ke DPR untuk dipilih masing-masing 5 nama pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tribuners masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun nampaknya akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir kurang mulus karena Jokowi harus menghadapi gugatan dari Rizik Syihab dan juga somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, gugatan tersebut diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611 tertanggal 30 September 2024 dan gugatan tersebut bahkan dinamai gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Menurut penggugat, sejak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, dan kebohongan untuk menolak dan tidak